Halo, selamat pagi. Nama saya Horas Budiman Hasolat, NPM saya 4518210021. Saya dari kelompok M, saya divisi perancangan DVD, OO, dan APR. Terima kasih. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ahmad Tamar. NPM saya 45182100098. Divisi saya programming. Terima kasih. Nama saya Martin Julian dengan nomor NPM 45182100033 dari kelompok M, dan divisi saya adalah divisi interface dan database. Perkenalkan, nama saya Muhammad Horidil Fadila dari jurusan Informatika Teknik Universitas Pancasila. Oke, dan sekarang penjelasan untuk aliran proses yang kami gunakan untuk sistem ini adalah aliran proses interaktif. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini komunikasi, perencanaan, permodelan, konstruksi, dan penyerahan ke pelanggan atau pengguna. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar panah ini kita bisa berulang kali melakukan step by stepnya. Seperti misalnya konstruksinya kurang dari yang diharapkan, kita bisa balik ke komunikasi, jadi kita bisa wawancara si narasumbernya, lalu bisa balik ke, misalnya kalau dari perencanaan dan perencanaan itu masih kurang juga, kita masih bisa balik ke komunikasi. Oke, untuk metode perancangan pada sistem informasi PT Adam Sejahtera ini, di sistem ini kami menggunakan metode perancangan konkuren, yaitu metode yang menggunakan unsur-unsur yang bersifat berulang atau iteratif dan konkuren berjalan bersamaan dalam setiap model proses. Dan juga aktivitas permodelan konkuren memungkinkan ada dalam salah satu keadaan pada suatu waktu tertentu. Jadi konkuren itu bisa diterapkan pada semua hal yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak dan menyediakan gambaran yang akurat tentang keadaan proyek saat ini. Digambarkan juga dalam bentuk jaringan proses, artinya masing-masing aktivitas, tindakan, atau pekerjaan dalam jejaring hadir secara bersamaan dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tindakan-tindakan atau pekerjaan yang lainnya. Workflow yang kami buat di sini yaitu untuk menyetok barang yang ada di toko. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan mendata stok yang ada di dalam toko. Yang kedua itu menghitung modal awal sebelum dijual kembali. Yang ketiga menghubungi supplier yang kita sudah ada. Nah, dari suppliernya itu mengecek lagi barang-barang yang ada di mereka. Setelah semua udah ada, langsung diterima daftarnya, diproses. Nah, setelah diproses itu menentukan kelayakan barang seperti expired, kelayakan barang display untuk di display, apakah cacat atau tidak. Jika tidak, selesai. Nah, jika ada yang salah, menentukan harga jualnya kembali. Nah, kalau misalkan menentukan harganya itu seperti, kalau misal kita ngadain riset dulu, kalau misalkan riset di harga pasaran yang kita patok harga terlalu tinggi, maka kita sesuaikan. Kalau tidak, maka selesai. Di sini saya mau nanya abang, perkenalkan nama abang gimana? Oh iya, nama saya Armoko. Nama toko ini ya, tokonya Toko Adam SRC. Sejarah toko ini gimana sih bang? Sejarahnya Awalnya? itu awalnya dari tahun 2005 ya, dirintis. Tahun 2005 sampai sekarang sih, sampai udah punya anak, istri. Oh iya. Adamnya itu terinspirasi dari nama anak atau gimana bang? Terinspirasi dari nama anak ya. Oh, nama anak sendiri. Anak ya, karena kan anak itu kan katanya membawa rezeki ya kan. Iya. Jadi terinspirasi lah dari nama Adam itu. Kalau misalkan kepikiran buat ngadain bisnis kayak gini, ngebuka warung atau agen gini, dari mana bang? Kepikirannya ya karena apa ya, untuk masa depannya itu nggak mungkin ada matinya gitu. Pasti selalu berkembang gitu kan. Ngeliat potensinya juga kan, kalau ngebuka kayak gini, kayak misalkan di sekeliling udah ada atau belum gimana? Ya itu udah pastilah ya, pastinya strategis apa enggak. Bang, abang dapat dagangan ini dari supplier gimana bang caranya bang? Caranya ya mungkin browsing di internet, atau mungkin ngambil dari Lazada atau Tokopedia, Bukalapak. Online semua tuh? Online lah ya, online bisa.
Kalau dari agen-agen gitu? Dari agen ya mungkin kita teleponin lah ya, kan punya nomor telepon itu, teleponin agennya. Udah ngeriset tuh dari beberapa agen atau gimana? Ya di riset pastinya lah, semua agen dijelajah lah semuanya gitu. Untuk untuk bandingan harga itu ya sangat penting lah ya, karena kan harga yang lebih murah pasti dicari itu kan. Iya. Dan kita juga mencari untung juga kan. Iya itu betul. Mas Bang ya? Nanya nih, kalau sembako naik itu gimana ya cara mengatasinya? Ya mungkin karena sekarang situasinya lagi tidak memungkinkan ya, karena lagi sedang gencar-gencarnya wabah virus corona. Jadi jauh-jauh hari mungkin yang paling pokok dicari ya seperti beras, telur, itu udah pasti naik itu, karena kan sebagian barang itu kan ada yang dari importir kan, dari China, dari ya segala negara lah ya. Jadi makanya kita siasati dari sekarang, bahan-bahan pokok ya kita kita carilah istilahnya, jadi kita simpan gitu kan untuk stok juga kan, karena kan barang-barang yang seperti ini kan yang paling utama yang dicari sama pelanggan-pelanggan gitu kan, seperti beras, telur dan sebagainya. Oke. Siap, Pak. Oke. Nah, jadi gini Pak, saya pengen nanya kalau masalah persaingan sama harga itu gimana ya Pak di agen-agen lain? Iya, kalau persaingan harga sih kita jujur aja ya, karena mungkin toko sembako itu, apalagi kita perorangan ya, bukan sistem seperti Alfamart atau Indomart gitu kan. Jadi sebisa mungkin harga kita untuk pengambilan untung kita tidak terlalu banyak ya, paling 10%-nya mungkin ya. Karena kita tidak memakai sistem pajak juga kan, hanya sistem kontrak saja ya kan, per bulan atau per tahunan. Dan dengan seperti itu pengambilan untung yang seminim mungkin lah ya, yang penting bisnis kita lancar gitu kan. Daripada mengambil untung banyak tapi hanya sebatas orang lewat saja gitu. Jadi kalau masalah harga itu, harga dari toko terus tambahin berapa persen dari sini? Iya, dari 10% kita pengambilan untung. Oke Pak. Ya. Iya. Kasih Pak. Nah jadi gini Bang, kan kita juga udah lihat tokonya nih. Nah, jadi menurut Abang ini mau gimana sih ke depannya toko ini? Kedepannya mungkin pengennya sih lebih dikumpletin lagi ya, karena kan kita nggak cuman mengandalkan dari sembako, mungkin kita akan semacam alat-alat listrik ya kan, atau mungkin semacam briling ya kan, yang bisa transfer uang segala macam gitu. Oh iya. Kalau untuk di sini juga jual pulsa ya? Ya, jual pulsa, jual token pulsa listrik juga gitu. Oh, mungkin lebih dipermudah lagi ya? Iya. Oh, ya udah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamar. Di sini saya akan menjelaskan database toko Adam Sejahtera. Database toko Adam Sejahtera itu memiliki tabel distributor. Atributnya itu yang pertama adalah kode penjualan. Tipe jenis datanya itu integer. Nama atribut kedua yaitu nama penjualan, tipe datanya varchar. Di tabel selanjutnya itu tabel konsumen. Di tabel konsumen itu memiliki atribut yang pertama kode pembelian, jenisnya integer, tipe datanya. Yang kedua itu list barang, jenis tipe datanya itu varchar. Yang tabel ketiga yaitu tabel produk. Atributnya itu ada kode barang, jenis tipenya integer, nama barang, jenis tipenya varchar, harga barang, jenis tipenya integer, jumlah barang, jenis tipenya integer. Dan yang terakhir tabel transaksi. Tabel transaksi itu memiliki atribut yang pertama ada kode transaksi, itu ada integer. Yang kedua kode pembelian, jenis tipenya integer. Yang ketiga itu ada kode barang, jenis tipenya integer. Keempat kode penjualan, jenisnya integer.
Dan kelima itu ada total transaksi, jenisnya integer. Perkenalkan, nama saya Horas Budiman Nasiolan. Di sini saya akan menjelaskan RD. Nah, di sini distributor mempunyai dua atribut, yaitu kode penjual dan nama penjual. Terus dia menjual produk. Produk itu mempunyai 4 atribut. Yang pertama kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Baik, perkenalkan, nama saya Martin Julian dan saya akan melanjutkan tentang penjelasan RD. Jadi setelah dari produk itu akan memproses ke membeli, dan di proses membeli itu ada konsumen yang memiliki atribut seperti list barang dan kode pembeli. Lalu melakukan proses lagi, yaitu melakukan transaksi yang memiliki banyak atribut seperti kode barang, total transaksi, kode penjual, kode pembeli, dan kode transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Aurelio Padilla dari Teknik Informatika 2018. Saya akan menjelaskan tentang DFD atau diagram konteks dari sistem penjualan sembako. Yang pertama itu ada distributor. Distributor itu berfungsi untuk menyuplai barang-barang yang akan dijual kembali di dalam toko. Nah, cara kerjanya itu seperti mendata dulu ya data stok yang ada di toko tersebut untuk dibelanjakan ke distributor. Nah, yang kedua itu ada produknya itu berfungsi untuk memilih kualitas yang akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga konsumen itu sudah menerima kualitas yang sudah dipilah-pilah oleh si penjual sistem sembako. Jadi di sini ada perhitungan kasar untuk upah atau perhitungan total biaya untuk suatu sistem yang kita buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang APL penjualan sembako kelompok kami. Di manage user, ada pengguna dan info pengguna yang dapat login. Terus di master terdapat pemberitahuan tentang penjual, harga barang, jenis barang, dan barang. Di master juga dapat mengetahui info seperti info penjual, info harga barang, info jenis barang, dan juga info barang. Di situ ada pengolahan transaksi. Artinya sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data. Seperti situ ada penjual dan nama barang. Yang terakhir itu ada pengolahan pengiriman. Pengolahan pengiriman itu adalah kegiatan pemasaran untuk mempermudah dalam menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen. Di situ terdapat laporan pengiriman dan juga masalah dari pengiriman tersebut. Dan di sini ada untuk use case-nya atau UML yang bisa dibilang mirip-mirip dengan diagram konteks. Ada mendata stok, menghitung modal, menghubungi supplier, pengecekan supplier, menerima pesanan dari toko, menentukan harga jual untuk toko, menurunkan harga, atau menjual dengan harga yang telah ditentukan. Untuk table masternya ada table distributor, table konsumen, dan table produk. Untuk table transaksinya dinamakan di sini yaitu table transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan web saya. Yang di sini ada beberapa codingannya. Yaitu yang awal ini ada codingan PHP untuk masuk ke localhost MySQL-nya. Kita harus mengkoneksikan dulu, yaitu dengan ke MySQL, localhost, root, dan di sini nama file database-nya, yaitu nama database saya Adam Sejahtera 1. Dan di sini kita ada session script untuk membuat login untuk di PHP-nya. Setelah itu di sini ada beberapa aset. Dan di sini ada title Adam Sejahtera. Di sini kita memakai aset Bootstrap, font awesome CSS, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita memakai if set halaman logout untuk membuat logoutnya. Dan di sini kita ada beberapa dashboard tab halaman, yaitu salah satunya halaman pembayaran. Dia akan memunculkan pembayaran. Dan seterusnya ada pembeli, produk, supplier, transaksi. Dan di if ini
di halaman ini kita membuat pembayaran, dia akan muncul pembayaran PHP dan seterusnya seperti halaman pembeli, dan dia akan memunculkan pembeli di .php dan seterusnya sampai tabel yang Anda buat yang harus Anda masukkan juga. Dan di sini ada else include. Jika kita tidak ada halaman yang ditampilkan, dia akan kembali ke home. Dan di sini ada beberapa aset-aset script yang saya gunakan juga, seperti aset bootstrap dan lain sebagainya. Setelah itu saya membuat halaman login. Untuk bisa membuat login, dan di atasnya seperti biasa kita harus koneksikan dulu ke MySQL, localhost, root, Adam Sejahtera 1. Di sini ada codingannya. Dan di sini juga kita harus mensamakan dengan codingan yang kita buat. Seperti kan kalau saya itu membuat name user, saya akan membuat user. Di sini kita select from user dengan ininya where-nya username dan passwordnya. Dan setelah itu kita di sini juga memakai beberapa script asset yang harus kita gunakan, seperti ini, ada bootstrap dan lain sebagainya. Setelah itu kita harus membuat halaman logout. Halaman logout cuman seperti ini. Jika Anda telah logout, dia akan muncul lagi ke login PHP. Di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini kita akan masuk ke admin 1, dan sini saya akan memasukkan passwordnya. Dan dia akan login sukses dan dia akan berhasil masuk. Di sini tampilan admin web saya, dan jika saya ingin logout, dia akan logout dan kita akan klik Anda ingin telah logout, kita klik OK dan kita berhasil untuk logout. Dan ini kalau misalkan kita memakai admin yang tidak ada di localhostnya, dia tidak akan bisa masuk. Nih, saya akan contohkan seperti admin 4, dan di sini kita masukkan password yang asal saja. Dan dia ada bacanya login gagal, artinya dia tidak berhasil untuk masuk ke web kita. Dan kalau misalkan kita memakai yang sudah kita dan jika kita benar memasukkan localhost database di MySQL kita akan berhasil masuk. Dan ini kita berhasil masuk. Dan ini bentuk dashboard yang saya buat, kurang lebih seperti ini. Yang tadi saya jelaskan tentang codingannya, yaitu yang seperti ini, kurang lebihnya. Dan di sini kita kalau memencet halaman home, dia akan seperti ini saja, kurang lebihnya. Ini cuma hanya sebagai contoh. Dan kita akan memencet pembayaran, dia akan muncul seperti ini. Dan ini halaman pembayaran. Di sini ada data pembayaran, ID pembayaran, tabelnya ya seperti ini, ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, ID transaksi. Dan ini codingannya saya akan menunjukkan. Ini codingan data pembayaran saya, yaitu ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, ID transaksi. Ini kita harus koneksikan ke pembayarannya. Dan di sini kita masukkan data-data yang ada di database kita masukkan ke sini supaya nanti dia muncul di tabel ini. Ini kita harus memasukkan kode-kode yang ada di
MySQL kita, database kita. Dan jika ini di sini ada codingan dashboard.php, halaman hapus pembayaran dan ID pembayaran dan lain sebagainya. Di sini kita akan menjelaskan tentang menghapus, caranya menghapus, dan di sini ada caranya mengubah. Setelah itu di sini juga ada caranya codingannya untuk menambahkan pembayaran. Misalkan ada penambahan atau gimana. Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja tambah pembayaran ke webnya. Setelah itu saya akan menjelaskan codingannya. Dan di sini kita langsung saja ke pembayaran. Setelah ke pembayaran kita pencet klik tambah. Dan seperti ini saja ya, seperti 5. Tanggalnya mungkin tanggal sekarang lah. Tanggal 4. Mungkin total pembayarannya sekitar 7.500, transaksinya seperti 005, ID transaksinya, dan kita simpan. Dia akan datanya berhasil tersimpan dan dia akan muncul seperti ini. Kita akan melihat codingannya seperti apa. Dan ini codingan pembayarannya, tambah pembayarannya maksudnya. Di sini ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, ID transaksi seperti yang ada di tabel, seperti ada yang di tabel tadi. Dan ini kita harus mengikuti tabel-tabelnya, harus disamakan. Kalau tidak disamakan dia akan tidak akan bekerja. Setelah itu di sini kita harus samakan juga pembayarannya, ID pembayaran, tanggal bayar, total, dan ID transaksi. Di sini juga kita harus disamakan, karena kalau kita tidak samakan itu tidak akan bisa bekerja codingannya atau webnya. Dan di sini juga kita harus samakan yang ada di database kita. Di sini juga kita setelah merefresh atau tersimpan, atau data tersimpan dan dia akan merefresh, dia akan kembali ke halaman pembayaran. Seperti yang tadi saya jelaskan cara kerjanya yang di webnya. Dan di sini saya akan menjelaskan cara pengubahan pembayaran. Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya dahulu. Di sini kita akan ubah, kita klik ubah. Kita akan misalkan kita ubah ID pembayarannya seperti 6. Dan kita pencet ubah. Dan di sini ada bacanya, data telah diubah, kita pencet OK. Dan dia pun akan terubah datanya 6. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Dan di sini codingannya ubah pembayaran. Di sini kita akan memasukkan query, yaitu select from pembayaran, where-nya ID pembayaran, get ID pembayaran. Dan di sini tabel-tabelnya seperti sama yang tadi, dan di sini juga harus disamakan tabel-tabelnya. Kalau tidak disamakan dia tidak akan bekerja. Dan kalau misalkan kita pencet tombol ubah, dia akan berubah. Di sini kita update, ada pembayarannya, ID pembayarannya, tanggal pembayarannya, dan lain sebagainya. Dan kalau data telah diubah, dia akan kembali lagi ke lokasi halaman pembayaran. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya dan codingannya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hapus pembayaran. Dan misalkan kita ingin hapus pembayaran yang ini, kita langsung pencet saja hapus. Produk terhapus, kita pencet OK, dan produk itu pun akan terhapus. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Penghapusan produk, codingannya seperti ini. Kita membuat query, select from tabel pembayaran, ID pembayarannya. Dan di sini juga kita koneksikan query, delete from pembayarannya, where ID pembayarannya, dan ID pembayarannya. Jika produk terhapus,
dan kita mencet OK yang seperti tadi saya jelaskan, dia akan kembali ke halaman pembayaran. Dan setelah itu ada pembeli. Kalau misalkan kita tambahkan atau kita hapus, kita ubah, itu kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi di pembayaran, dan codingannya kurang lebih sama. Tinggal kita samakan saja tabel-tabel yang ada di kita ini dengan yang ada di database kita. Ini yang ada di database ini kan database kita nih. Seperti ada pembelian yang tadi, produk, pembayaran, harus kita samakan. Karena kalau kita tidak samakan, dia tidak akan bekerja. Dan di sini ada produk, kurang lebih sama seperti yang tadi. Supplier kurang lebih sama kayak yang tadi. Dan di sini ada transaksi, kurang lebih sama kayak yang tadi. Cuman di sini bedanya kita bisa mencetak data yang ada di ini kita jadikan PDF. Seperti ini saya akan berikan contohnya. Kita akan cetak, kita download terlebih dahulu, kita open, dan dia akan berubah menjadi ini data yang kita jadikan PDF, data-data yang ada di sini yang kita cetak menjadikan yang atau ingin di print atau ingin dijadikan cetakan PDF, kurang lebih seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini saya akan jelaskan codingan cetak untuk data transaksi. Di sini kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu. Seperti yang saya tadi jelaskan, ada localhost, root, Adam Sejahtera 1, itu tabel saya. Dan di sini kita bisa memanggil query dari PDF-nya. Dan di sini kita objek dan memberikan pengaturan halaman PDF-nya, ukurannya berapa, PDF-nya berapa, ukuran kertasnya berapa. Dan di sini jenis fontnya yang akan digunakan. Di sini mencetaknya, kita akan cetak PT Adam Sejahtera. Select fontnya, data transaksi yang ingin kita cetak, kita masukkan di sini data transaksi. Dan di sini kita akan memberikan space ke bawah agar tidak terlalu rapat. Dan di sini kita berikan space untuk tidak saling rapat-rapat sekali. Di sini ada fontnya, dan di sini ID judul-judulnya, ID transaksi, ID barang, tanggal, dan di sini ada font-fontnya. Di sini ada sel-selnya yang biar tidak rapat-rapat. Set formnya, dan di sini kita harus koneksikan ke data transaksi kita. Setelah itu di sini kita juga akan mengoneksikan harus disamakan ID transaksi, ID barang, ID pembeli, dan tanggalnya. Kita harus samakan seperti ada di data-data di database kita. Setelah itu dia akan mengeluarkan output PDF yang seperti ini. Ini output PDF-nya. Setelah itu saya akan menjelaskan, di sini masih ada satu tabel, yaitu tabel user. Di tabel user ini data-data yang yang username yang bisa masuk ke web kita, yaitu ada misalkan username 1, dan ini passwordnya, dan ini admin 2, dan ini passwordnya, dan ini data-data user yang hanya bisa masuk ke web kita. Selain admin ini, tidak ada lagi yang bisa masuk ke web kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu web yang saya buat dan codingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.